Ya, kita mulai saja dalam mata kuliah manajemen, dalam proses manajemen. Ya. Nah, kemarin tentang manajerial dan pengelolaannya, sekarang pekerjaan manajerial. Ini ada beberapa poin yang akan dibahas tentang aktivitas dalam pekerjaan manajerial. Yang pertama adalah tuntutan pekerjaan yang selalu meningkat. Nah, ini peran manajer pada umumnya manajer yang energik, selalu bekerja dengan lebar waktu atau sepanjang waktu ya. Bahkan biasanya pekerjaan dibawa ke rumah. Kemudian beban pekerjaan merupakan tuntutan terhadap manajerial dalam pikirannya terus lekat untuk memikirkan, menganalisis, menerima informasi secara terus-menerus. Ini biasanya para manajer ini tanpa batas waktu ya, tanpa batas waktu. Kemudian sebagian besar manajer melakukan hal ini secara terus-menerus ya, dalam menghadapi kesulitan ya, merupakan libur dan sebagainya dia korbankan. Jadi biasanya ya manajer yang luar biasa yang seperti ini. Selanjutnya bahwa macam pekerjaan manajer diantaranya ini pekerjaan-pekerjaan berat yang perlu dihadapi oleh manajer. Yang pertama adalah menghadapi aktivitas yang reaktif ya, bahwa aktivitas-aktivitas para karyawan dan ini yang reaktif, terutama informasi yang didapat oleh mereka tidak jelas sehingga ada perlawanan terhadap perusahaan. Ini juga perlu dihadapi oleh seorang manajer. Kemudian juga interaksi dengan rekan sejawat ya. Artinya dalam hal ini sejajar. Barangkali di dalam perusahaan bersaing secara baik ya. Artinya tapi kadang-kadang ada segi negatifnya. Ini perlu juga diatasi oleh seorang manajer yang sejajar atau juga dengan rekan yang ada di atasnya. Kemudian bagaimana seorang manajer memiliki kemampuan interaksi komunikasi lisan. Ini penting ya, bahwa kemampuan komunikasi lisan itu luar biasa. Bahwa menurut penelitian 80% orang sukses adalah kemampuan komunikasi. Dalam ini manajer tentunya kemampuan komunikasi harus baik ya. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan ya. Ini manajer biasanya kepanjangan karena antara manajer pemimpin sebetulnya hampir sama tapi berbeda. Kalau pemimpin itu ya justru membuat keputusan, sedangkan manajer adalah orang yang melaksanakan keputusan itu. Tapi sebetulnya dalam jiwa manajer itu pasti ada pemimpin ya. Tetapi belum tentu pemimpin itu memiliki kemampuan manajer. Jadi tidak sama sekali. Kemudian yang kedua, interaksi ya, interaksi dengan rekan sejawat atau orang lain. Nah, ini juga penting ya, bagaimana mengadakan relationship ya, interaksi dengan rekan sejawat dan orang lain. Tentunya kemampuan manajer itu ditantang sekali. Nah, kemudian dengan siapa saja seorang manajer berhubungan ya. Ini adalah poin-poin yang selalu berhubungan dengan seorang manajer. Tentunya yang pertama adalah sebagai atasan atau bos ya. Mungkin pemilik perusahaan ya. Di situ ada lagi eksekutif yang lebih tinggi ya, komisaris dan sebagainya. Kemudian juga staf langsung yang berhubungan dengan beliau ya, yang berhubungan dengan manajerial. Dan staf tidak langsung, artinya ada uraian tugas berikutnya yang tidak langsung berhubungan dengan manajerial ya. Nah, poin yang lain diantaranya ya atasan ya, yang termasuk atasan ya, atasan beliau. Kemudian juga rekan sejawat ya, yang memiliki sejajar dengan dia,
melalui tugas sejajar dengan dia, serta ya pegawai junior ya kadang-kadang atasan yang baru juga, itu merupakan tantangan ya untuk berhubungan dengan seorang manajer. Kemudian yang lain, seorang manajer juga harus berhubungan dengan yang ada di pejabat dalam pemerintahan ya. Kemudian juga barangkali harus menemui atau berhubungan dengan klien ya. Klien bisa secara langsung atau tidak langsung. Kemudian dengan pemasok ya, pemasok barang atau produk ya. Dalam hal lain juga manajerial harus bertemu dengan kolega ya, untuk mendukung semua pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian lingkungan masyarakat juga ya, kadang izin perusahaan atau apa ya, kadang-kadang kan ribet juga. Bagaimana ada izin dari masyarakat, tentunya seorang manajer biasanya turun langsung untuk menguatkan para bawahannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, ini poin-poin ini merupakan kontak jaringan yang perlu atau yang sering dilakukan oleh seorang manajer ya. Ya, selanjutnya ada perubahan-perubahan sifat pekerjaan manajerial. Yang pertama adalah tanggung jawab tim manajemen atau manajer. Berfungsi untuk mengkomunikasikan visi organisasi kepada para karyawan dan stakeholder. Ya. Jadi awal mula tentunya manajer ini perlu menyampaikan visi perusahaan atau organisasi yang perlu disampaikan selain organisasi atau perusahaan diri untuk lingkungannya, juga stakeholder, artinya orang-orang yang terkait dengan pendukung perusahaan. Untuk selanjutnya, mengidentifikasi dan memperoleh teknologi yang dibutuhkan. Ya, di antaranya di sini bisa rekrutmen karyawan, ya untuk mengisi staf, juga merekomendasikan atau membangun komitmen para pegawai baru, kemudian merancang sistem kerja, dan termasuk alat-alat yang pendukung untuk pengendalian perusahaan atau memperlancar perusahaan. Selanjutnya, saat organisasi tumbuh dengan cepat, maka tanggung jawab manajer ya dituntut untuk melakukan ya tuntutan internal ya, yaitu terhadap melakukan staffing atau pengelolaan staf ya, memberikan motivasi, memberikan pengelolaan atau menguraikan pekerjaan ya, kemudian membina sumber daya dan koordinasi ya. Ini menjadi garapan yang penting untuk seorang manajer. Selanjutnya, sifat pekerjaan, menstrukturkan pekerjaan dan menyusun prosedur. Ya, diantaranya meningkatkan efektivitas atau operasi dan mempertahankan moral dan motivasi para karyawan optimal untuk mencapai kinerja yang belum pada tahap target pekerjaan. Nah, dalam hal ini sifat pekerjaan bahwa seorang manajer harus bertanggung jawab pada tim untuk menyampaikan visi dan misi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi untuk memulai teknologi yang berhubungan dengan juga rekrutmen karyawan, memberikan informasi dan kendali terhadap berlangsungnya pengelolaan karyawan. Kemudian ketika organisasi cepat tumbuh, ya tanggung jawab manajer tentunya menjadi berat karena beliau harus mengatur staf, ya, memberikan motivasi organisasi pekerja dan membangun sumber daya, ya, mengkoordinasikan dan selanjutnya. Kemudian melakukan struktur pekerjaan dan menyusun prosedur kinerja ya. Nah, tentunya ini
juga harus melakukan pertimbangan yang matang. Kemudian kandungan pekerjaan manajerial. Ini ada beberapa. Yang pertama, seorang manajerial itu harus melakukan supervisi, ya. Di mana supervisi ini bisa jadi adalah melakukan evaluasi. Inilah bagian daripada manajemen, yaitu melakukan supervisi. Yang dalam hal ini adalah controlling. Controlling itu supervisi, kemudian sidak, kemudian mengevaluasi, itu termasuk ke dalam bidang manajemen controlling. Apa yang harus dikerjakan yaitu memperbaiki staf, ya, melakukan evaluasi, ya. Nah, hasilnya apakah baik atau tidak, maka beliau harus melakukan apa yang dibutuhkan. Kalaulah kemampuan yang kurang, tentunya memberikan pelatihan. Jikalau memang terlalu sibuk pekerjaan sehingga para pekerja perlu refreshing, ya perlu refreshing, ya, untuk menemukan apa sebetulnya yang dialami oleh para pekerja. Jika misalnya pekerja memang dipermasalahkan untuk masalah keuangan, insentif, tentunya seorang manajer juga harus mengantisipasi bagaimana dengan kemampuan perusahaan itu tidak mampu memberikan keinginan seorang karyawan, ya, maka harus diberi pemahaman dan pengertian. Mereka tahu bahwa jika kemampuan perusahaan belum sampai ke situ. Kemudian langkah kedua adalah perencana, ya, yaitu manajer harus melakukan perencanaan jangka pendek, ya, kemudian jangka menengah dan jangka lama, ya. Di antaranya di sini adalah melaksanakan proyek dan mengevaluasi struktur organisasi, ya. Kemudian sumber daya secara optimal, menerjemahkan rencana jangka panjang, ya, dan jangka pendek, kemudian mendukung pengembangan kebijakan operasional. Kemudian yang ketiga, pembuatan, yaitu manajer dari hasil identifikasi, ya, hasil evaluasi, maka membuat keputusan bisnis tanpa ragu dalam situasi yang tidak melakukan kewenangan, ya, membuat penyimpangan kecil maupun besar yang dilakukan untuk memenuhi keadaan baru. Nah, sini keputusan perlu dilakukan dengan baik. Kemudian langkah keempat adalah melakukan pemantauan, yaitu memantauan kekuatan internal dan eksternal. Ya, kekuatan internal ya berhubung dengan kemampuan pegawai, alat, kemudian tempat kerja, lingkungan kerja, keuangan, ya. Kemudian di situ ada pangkat pasar, kemudian suasana budaya organisasi, lingkungan sosial dan politis tentunya menjadi garapan seorang manajer. Kemudian yang kelima, pengendalian. Manajer melakukan pengendalian, yaitu mengembangkan rencana kerja dan perkiraan biaya yang harus dibutuhkan dan diperlukan, disesuaikan dengan apa yang poin-poin hasil dari analisis itu, ya, sehingga diperoleh nilai keuangan secara nominal dapat dilihat. Kemudian memberi penjelasan, ya, karena memberi penjelasan, ya. Jadi seorang manajer tentunya harus memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, yang dilakukan oleh para karyawan, ya, atau mungkin saja ada perusahaan lain, pihak luar, untuk mempromosikan barang-barang produknya sebagai relasi dengan kita atau dengan seorang manajer itu, ya. Sehingga jika seorang manajer bisa memberi penjelasan yang baik, ya, kemudian memberikan jawaban yang benar, maka akan memberikan pengaruh terhadap nilai citra perusahaan itu sendiri.
ya, bahwa perusahaan yang dibimbingnya memiliki kualitas, ya, brand yang bagus. Kemudian yang ketujuh, bahwa peran manajer itu mengkoordinasikan, ya, mengkomunikasikan perusahaan yang tentunya tidak bekerja sendiri, ya, harus berbagi tugas dan fungsi terhadap para karyawan atau bagian-bagian dinas, ya, atau bagian-bagian fungsi yang tentunya tidak dilakukan oleh sendiri, tapi berbagi dengan bidang-bidang lain. Selanjutnya, bahwa manajer harus mengkonsultasikan, ya. Jadi tugasnya mengkonsultasikan, yaitu selalu mengikuti perkembangan teknologi yang sedang terjadi, ya. Jadi tidak diam di tempat, tapi melihat lingkungan, kemajuan, bagaimana teknologi berkembang sehingga akan memberikan kemudahan, ya, akan memberikan kelancaran dalam pengembangan perusahaan. Kemudian langkah berikutnya mengadministrasikan, ya, dalam hal ini setiap kegiatan, ya, kemudian informasi perusahaan, ya, tentunya perlu didokumentasikan untuk dianalisis, ya, sehingga kesalahan atau penyimpangan secara nyata bisa ditemukan segera mungkin, ya, sehingga bisa diambil tindakan solusi yang segera mungkin. Permasalahan berat tidak akan terjadi jika ditemukan masalah sedini mungkin. Kemudian peran manajerial di sini ada dua, ada peran perilaku antar pribadi dan perilaku pemrosesan informasi. Yang pertama, performa pemimpin atau peran manajer sebagai pemimpin, ya, yaitu diantaranya penandatanganan dokumen, ya, ada pertemuan seremonial, upacara, ya, menerima tamu,